Apa bentuk perkara yang menjadikan matinya hati seseorang itu? Kata ulama, wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirah. Yang bisa menjadikan hati seorang itu mati tidak lain dan tidak bukan talabud dunya, mengejar dan ingin akan dunia, bi amalil akhirah, dengan melakukan amal akhir. Sebagaimana apa yang diungkapkan dan dijelaskan di dalam ini kitab, qala al-Hasan uqubatul ulama mautul qalb wa mautul qalbi talabud dunya bi'amalil akhirah. Ini untuk mengingatkan kita semua. Uqubatul ulama mautul qalb, sanksi atau siksa atau azab bagi seorang yang alim, bagi mereka yang berilmu, itu tidak lain dan tidak bukan mautul qalb, matinya hati. Hatinya mati. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tibbul Qulub, al-qalb yang qasim ila thalatha, ada 3 kategorinya. Ada qalbun sahih, qalbun salim, dan ini yang akan selamat nantinya kelak pada yaumul qiyamah. Illa man atallah biqalbin salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Ia beriman, ia beramal dengan amal yang saleh, benci akan kemaksiatan, tidak menyukai akan kemungkaran. Ini hati yang sehat. Jadi kalau kita tertinggalkan dengan suatu kebaikan, ketaatan, jangankan yang wajib, yang sunnah saja ada rasa sedih dan ada rasa takut kepada Allah, itu hatinya baik. Maka kita bisa melihat diri kita, bisa merasakan hati kita ini bagian yang mana. Saat dimana ketika kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah, apa yang kita rasakan? Saat azan maghrib, saat azan berkumandang, lalu kemudian kita masih di jalan. Maghrib saja umpama waktunya singkat, kita masih di rumah makan, itu pun belum menyantap hidangan dan makanan sebab masih diproses dalam pengelolaan. Kira-kira ada tidak rasa kegelisahan? Kita lihat jam, waktu hampir habis, sementara kita belum sholat. Atau bisa jadi tahu sudah waktu azan hampir tiba, beristilah masuk umpama ke rumah makan, dan kita paham bakal lama menanti dan menunggu sajian akan dihidangkan, sementara kita paksakan. Ini bakal akan tertinggal sholatnya. Ada tidak rasa kegelisahan yang sedemikian? Ketika kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah, hati gelisah, hati ada kesedihan, hati ada rasa ketakutan. Maka itu sehat hati kita. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja kalau tertinggal kita sedih. Malam tadi umpama tak bangun kita, sampai azan subuh berkumandang baru kita bangun, tertinggal sholat tahajud kita, sedihnya luar biasa. Itu sehat hatinya. Tapi kalau jangankan yang sunnah, yang wajib saja tertinggalkan, terabaikan dan tidak terlaksanakan, tidak sedikit pun ada kegelisahan dan kesedihan di dalam hatinya, itu sakit hatinya. Sakit hatinya. Jadi kita rasa kalau kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih,
Itu perlu kita obati hati kita. Jangan sampai dibiarkan dengan penyakit yang ada di dalamnya. Tapi kalau sampai hati kita mati, na'udzubillah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi 3 kategori, ada hati sehat, ada hati sakit, ada hati yang mati. Apa bentuk perkara yang menjadikan matinya hati seseorang itu? Kata ulama, wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirah. Yang bisa menjadikan hati seorang itu mati tidak lain dan tidak bukan talabud dunya, mengejar dan ingin akan dunia, bi amalil akhirah, dengan melakukan amal akhirat. Jadi akhirat dijual untuk dunianya. Yang ia utamakan dunia, bukan akhirat lagi. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat digadaikan untuk dunianya. Kebenaran dinafikan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, kehidupan dunianya. Itu akhirat kesampingkan. Talabud dunia, mengejar, mencari dunia, bi amalil akhirah, dengan amalan-amalan akhirat. Maka hari ini lagi-lagi yang kita inginkan dari apa yang kita sampaikan tidak lain dan tidak bukan usikum wa iyaya nafsi, tidak untuk hanya sebatas al-mustami, bapak dan ibu semata-mata, tapi juga untuk diri kita, untuk diri saya secara pribadi. Jangan sampai kita salah dalam mengkaji dengan niat yang tidak benar. Salah niat untuk mengkaji ilmu, niatnya untuk dunia. Maka sering kita ingatkan ulama-ulama dulu kalau belajar itu untuk mengharap ridha Allah, biar lebih dekat dengan Allah, biar bisa lebih dicintai oleh Allah. Maka berkah ilmunya. Tapi kalau dengan kita belajar, entah itu secara formal atau non formal, tapi tujuan untuk dunia, itu nang hilang akan keberkahannya. Maka banyak orang yang mengajar hanya titel semata, hanya gelar saja, tapi bukan tujuan untuk akhiratnya, untuk mentakarabkan diri kepada Allah. Maka dalam Al-Quran apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sebab dengan ilmunya lah maka ia akan semakin takut kepada Allah. Orang yang semakin banyak ilmunya, semakin dekat mestinya ia kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin takut ia kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin dekat ia kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan ia lakukan, yang dilarang akan ia tinggalkan. Dan ini yang kita inginkan. Maka disinilah nasihat Imam Hasan Al-Basri. Dan ini pernah kita sampaikan ketika dalam satu majlis ada seorang yang menyampaikan ilmu dengan mustami yang begitu banyak. Lalu beliau selesai menyampaikan ilmu, kemudian Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, ketahuilah keberkahan apa yang engkau sampaikan, kata beliau. Keberkahan ilmu yang engkau ajarkan itu tergantung dari 2 hal. Yang pertama, ikhlasnya yang mengajar, ikhlasnya yang menyampaikan ilmu, dan yang kedua ikhlasnya yang menerima ilmu. Jadi kita semua, baik yang mengajarkan, baik yang menyampaikan atau yang mendengarkan, harus sama-sama mengikhlaskan amalan itu hanya semata-mata karena mengharap ridha Allah. Dan ini perlu untuk kita semua. Untuk anak kita yang belajar mungkin di pesantren, untuk anak kita yang belajar mungkin di sekolah SMP, SMA dan lain sebagainya, semua kita yang secara formal ataupun yang tidak formal, maka ayo kita sama-sama untuk mengikhlaskan semua apa yang kita lakukan, bukan dengan mengharapkan dunia, dengan menggadaikan akan akhiratnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil alim yaumal qiyamah fayulqa fin nar fatantaliq aqtabahu fayaduru biha kama yaduru al himar bir ra'i fayatifu bihi ahlan nar fayaqulun malak fayaqul kuntu amirun bil khair wala ati
wa anha 'anil syarr wa ati. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana diceritakan dan disebutkan di dalam ini hadis tentang apa yang akan terjadi kelak pada yaumul qiyamah. Yu'tabil alim yaumul qiyamah fayulqa finnar. Saat ketika kelak pada yaumul qiyamah dikisahkan dengan seorang yang berilmu, seorang yang alim, banyak ilmunya. Orang yang berilmu yulqa finnar, dicampakkan dan dimasukkan ia ke dalam api neraka. Fatantaliq aqtabahu fayaduru biha, dengan siksa dan adab yang didapatkannya. Yadurul himar birrahi fayatifu bihi ahlan nar, dengan siksa dan adab yang didapatkan oleh si alim ini tadi, lalu kemudian dikerumuni. Siapa yang mengerumuni? Ahlun nar, mereka yang menjadi penghuni neraka. Dikerumuni, dilihat dan disaksikan azab yang ia terima. Fayaqulun, dan ahlun nar berkata, malak, apa yang terjadi pada anda? Kata mereka, bukankah anda yang di masa hidup di dunia menyuruh kami untuk beribadah kepada Allah? Ini kata ahlun nar. Bukankah anda yang semasa hidup di dunia menyuruh kami berpuasa di bulan Ramadan? Bukankah anda yang menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat? Bukankah anda yang semasa hidup di dunia menyuruh kami untuk berhaji bagi yang mampu? Apa yang Allah perintahkan anda sampaikan. Dan bukankah anda juga yang saat hidup di dunia melarang kami mencuri, melarang kami berzina, melarang kami meminum khamar, melarang kami berdusta, melarang kami berdurhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Tapi kenapa anda ada di tengah-tengah kami? Kata mereka. Itu dikisahkan, dikerumuni oleh penghuni neraka, dicecah dengan segala macam bentuk pertanyaan. Loh, anda kemarin menyuruh kami untuk sholat, tapi kenapa anda di sini? Kami sudah memang tidak sholat di masa hidup di dunia. Kami memang semasa di dunia mencuri, berzina, minum khamar, dan kami wajar di dalam api neraka. Tapi anda, kenapa ada di tengah-tengah kami? Fayaqul, lalu ia pun berkata dan berucap, kuntu amirun bil khair wala ati. Benar, dulu semasa di dunia aku perintahkan kalian untuk sholat, tapi aku seronganan kada sembahyang. Aku perintahkan kalian untuk puasa Ramadan, tapi aku tidak puasa. Aku larang kalian untuk berzina, tapi aku melakukannya. Aku larang kalian untuk mencuri, tapi aku korupsi. Sama. Menyuruh tapi tidak mengerjakan, melarang tapi justru melakukan. Itulah yang ia lakukan pada waktu dan di saat ketika tiba waktu dan masanya Allah akan tampakkan. Maka oleh karenanya, orang yang punya ilmu lebih berat tanggung jawabnya ketimbang dengan mereka yang tidak berilmu. Orang yang sudah paham akan hukum Allah tapi tidak ia lakukan, itu lebih berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah ketimbang mereka yang tidak mengerti atau yang belum memahaminya atau yang belum mengetahuinya. Maka ada hadis, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'al qalam an ummati 'ani thalatha, 3 yang dimaafkan untuk umatku, yang artinya tidak dicatat atas dirinya dosa atas apa yang dilakukan. Pertama, anil khata, apa yang ia tidak ketahui, wa anin nisyan, apa yang ia lupa, wa anistuk wa mastukriha alai, apa yang dipaksakan andai ia tidak lakukan maka ia akan celaka. Dan yang belum ia ketahui. Kita tidak tahu kalau kita sholat umpama tapi tidak berwudu, kita tidak sadar, kita lupa, atau kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau yang kita minum itu adalah khamar. Saat ketika meminum apakah berdosa? Tidak. Tapi kalau sudah diminum, masuk ke tenggorokan kita, sudah dirasakan oleh kita pada awal kali kita meminum, dan itu bukan sebab karena pengetahuan kita, tidak tahu kita kalau itu khamar, tidak tahu kalau itu dilarang untuk kita meminumnya. Lalu kemudian ada orang yang memberitahukan itu yang barusan diminum khamar. Setelah kita tahu, bujur juga kah? Amun kayak itu cobai lagi sekali. Nah mencoba untuk kedua kali itu nang dosa.
Kenapa? Karena sudah tahu itu khamar, masih juga minum. Kita puasa, lupa kita kalau kita berpuasa hari ini, makan kita sepiring laksa habis. Sepiring laksa habis. Lalu kemudian ada yang menginformasikan, loh kan Anda puasa. Oh iya, kita puasa. Bagaimana? Apa lanjut puasa kita? Lanjut. Kenapa? Karena kita lupa. Dan itu tidak termasuk dalam kategori dosa. Puasanya pun kada batal. Itu dimaafkan. Tapi kalau kita sudah tahu sholat wajib tapi ditinggalkan, tidak ada alasan kita tidak tahu kalau sholat itu yang 5 waktu wajib, semua sudah menyampaikan. Tidak ada di antara kita yang tidak paham kalau puasa Ramadan itu wajib. Tidak ada yang tidak mengerti kalau zakat ketika sampai nisabnya wajib. Tapi itu semua tidak dilaksanakan. Dosanya jauh lebih besar ketimbang kita tidak mengetahuinya. Amun kayak itu Ustaz, kada payah belajar kami. Nah, ini yang menjadi masalah. Daripada banyak siksaan nantinya, berat tanggung jawabnya, marah kami bungul saja. Kada usah belajar, kedatang ke majelis, kada payah. Sebab kalau kita datang, tahu semakin berat tanggung jawabnya. Marah, biar kada kita tanggung jawabnya tidak kenal, tidak besar, kita tidak mau belajar. Ini tambah bodoh namanya. Justru kalau biar supaya kita bebas, terselamatkan, maka harus belajar. La yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Allah perintahkan kita salat dan kita tahu salat itu wajib. Andai kita ingin mengerjakan kewajiban itu dan itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmunya, maka mau tidak mau belajar tentang kayak apa salat wajib hukumnya. Tahu salat wajib tapi kadang hendak belajar. Tidak tahu apa yang diwajibkan di saat ketika salat. Ini yang keliru. Bagaimana kita bisa melaksanakan yang wajib kalau kita tidak tahu ilmunya? Maka belajar tentang pelaksanaan yang diwajibkan oleh Allah pun hukumnya wajib. Maka kalau kewajiban itu diabaikan, tidak mau kita belajar, berarti kita mengabaikan kewajiban. Mengabaikan kewajiban, apa kata ulama secara definisi wajib menurut para fuqaha? Yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Berpahala kalau kita kerjakan, awas, berdosa kalau kita tinggalkan. Berarti berdosa sudah. Maka wajib kita untuk belajar. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebab dengan ilmu pula lah akhlak kita akan menjadi baik. Akhlak kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Wa qala ta'ala li nabiyhi mutanniyan alaihi wa mud'aran ni'matahu lidinihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, memuji akan kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat bagaimana dalam ini hadis menjelaskan bahwa akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan Rasul adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan tentu ingin mencontoh akhlak Rasul, mesti harus ada ilmunya. Maka saya teringat dengan sebuah riwayat hadis. Saya temukan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperumpamakan atau dijelaskan dan diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 kategori dengan mereka yang menuntut ilmu. Ada 3 kategori mereka yang menghadiri majlis ilmu. Di antara apa yang kita ingat dalam satu riwayat disebutkan, hadisnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, matal, perumpamaan orang yang belajar itu, kata Rasul, tidak luput daripada 3 kategori. Yang pertama, ra'a furjah. Dia melihat, dia hadir di dalam suatu majlis, lalu kemudian melihat ada tempat yang kosong, lalu kemudian fajalas, duduk bersama dalam satu majlis itu, hadir bersama di dalam itu majlis.
Jadi keberadaannya di dalam majlis, ikut bersama-sama. Maka orang yang seperti ini fa'awa ilallah fa'awahullah. Artinya Allah berikan rahmat, curahan rahmat untuknya karena dia berharap rahmat itu. Maka dalam satu riwayat hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa min qam ma min qamin yajlisuna fi baitillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyat alaihimur rahmah wa nazalat fihimus sakinah wa dzukira fi man 'inda aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Lihat, ini hadis kategori yang pertama yang punya keutamaan dan keistimewaan. Kadang ada orang yang belajar tapi tidak masuk dalam kategori yang pertama ini. Kenapa? Karena kategori yang pertama ada keinginan untuk belajar, ada keinginan untuk menimba ilmu, dan dia hadir di dalam itu majlis. Maka kehadirannya, kebersamaan dengan orang yang menuntut ilmu, itu akan mendapatkan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan lindungan dari para malaikat Allah, dan Allah banggakan ia di hadapan para malaikatnya. Itu 3 disebutkan. Ketenangan hati. Pertama, haffaz alaihimul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa ghasyat alaihimur rahmah, dicurahkan rahmat kepada mereka. Wa nazalat fihimus sakinah, ketenangan hati akan didapatkannya. Kenapa? Karena dilindungi oleh malaikat. Itu nang belajar mau hadir di dalam majlis. Ini kita hadir dalam majlis, mendengar tapi juga hadir. Itu kategori yang pertama. Ada kategori yang kedua. Kategori yang kedua, mereka yang ingin belajar, ingin menuntut ilmu, tetapi tidak mau hadir di dalam pengajian. Fastahyallah, dia malu kepada Allah, dalam arti kata tidak ingin ikut hadir di dalam itu majlis, tidak ingin mendapatkan curahan rahmat Allah, tidak ingin mendapatkan naungan dari para malaikat Allah, dan tidak ingin mendapatkan ketenangan hati dan batinnya, tapi ingin dapat ilmu. Makanya ada orang yang seperti kategori yang kedua, mendengar tapi kada hendak masuk. Aku jah marah hadis ini aja, nyaman berhunjur, nyaman berokok. Ini kadang-kadang kebetulan rumahnya dekat masjid, kebetulan tempat pengajian punya mic yang kuat sehingga terdengarkan keluar, dan dia tidak ingin masuk ke dalam. Padahal andai ia masuk, andai ia hadir, andai ia duduk di dalam itu majlis, dinaungi oleh malaikat. Malaikat bentangkan sayapnya. Innal malaika la tada ajnihatahum li talibil ilmi. Dalam satu riwayat hadis, malaikat membentangkan sayapnya bagi mereka yang menuntut ilmu. Jadi ini kita dinaungan malaikat, dibentangkan sayapnya malaikat. Ibarat kalau kita boleh lihat bagaimana seorang induk ayam menaungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Sang anak merasa aman, sang anak merasa nyaman, hangat. Begitu juga dengan kita, dinaungi oleh para malaikat yang menjaga kita. Curahan rahmat Allah diperuntukkan. Kenapa? Karena kita hadir. Ilmu kita dapat, keutamaan dan keistimewaan 3 yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya pun kita memperolehnya. Tapi yang kedua, ilmu ia dapatkan, tapi rahmat, curahan rahmat Allah, naungan malaikat, itu tidak ia dapatkan. Kenapa? Ketidakinginan hadirnya ia di dalam majlis. Na'udzubillah. Itu yang kedua, sedikit merugi, tapi masih ada kebaikan padanya. Sementara yang ketiga, fa'aradallahu an. A'rad artinya menafikan, menolak. Jangankan untuk hadir, mendengar kada hendak. Ada majlis sudah, ada pengajian, tapi tidak mau dengar, tidak mau menuntut ilmu di dalamnya. Saya khawatir dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terjadi dalam kehidupan kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal 'abd, aw la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'abd, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasa'alu fa'aftau bighairi ilm fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. 2.
bahaya yang akan muncul dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam ini hadis. Akan datang masanya, akan tiba waktunya yang dimana Allah tidak mencabut dan tidak menghilangkan ilmu itu dengan menghapus dari ingatan hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah cabut ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Lihat ulama kita banyak yang sudah mendahului kita. Kira-kira ilmu yang ada pada mereka apa sudah kita kaji semua? Belum. Ulama yang ahli di bidang Quran, tidak semua ilmunya kita dapatkan. Ulama yang ahli di bidang hadis, ulama yang ahli di bidang fikih, ulama yang ahli di bidang tauhid, tidak semua ilmu yang mereka punya kita peroleh, kita dapatkan. Sementara mereka sudah meninggalkan kita, habis ilmunya, hilang. Ini yang kita takutkan. Ulama-ulama sudah tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kepada siapa kita akan bertanya tentang agama? Kepada siapa kita akan bertanya tentang hukum halal dan haram? Kepada siapa kita mau belajar tentang bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sementara membuka rujukan referensi yang ada, buku-buku Taurat tidak paham. Dulu pernah saya jumpa dengan seorang, tapi cucu sudah. Beliau yang langsung bercerita, ketika saya tidak sebutkan dari zuriat yang mana, tapi beliau katakan termasuk satu di antara ulama kita yang ada di Indragiri Hilir. Beliau yang langsung bercerita, dan beliau cucunya. Itulah kata beliau, dulu waktu ataupun kakeknya ulama kita yang kita jadikan panutan saat masih hidup di masanya, sering ingin mengajaknya untuk hadir di dalam majlis, tapi mereka enggan untuk menerima. Kadang hendak belajar, padahal di tengah-tengah kehidupannya. Tapi apa yang hari ini terjadi, kata beliau, saat sudah tidak ada. Beliau sudah meninggalkan kami semua. Warisan kitab-kitab Taurat banyak tuh di rumah, kata beliau. Warisan yang ditinggalkan oleh beliau, kakek beliau di rumah itu banyak buku-buku besar peninggalan beliau, baik hadisnya, tafsirnya, fikihnya, tasawufnya, banyak. Tapi sayang, belum kada bisa membacanya. Nah, coba lihat, merasa menyesal, dulu tidak pernah mau belajar, sekarang sudah tidak ada lagi kakeknya yang mau mengajarinya. Dulu semasa hidup dia ingin diajarin kakeknya, tapi dianya tidak mau, dianya menolak. Hari ini kakeknya sudah tiada, kitab-kitab yang ada sedikit pun tidak bisa dia untuk membaca. Beliau langsung bercerita, menyesal kami, kenapa bahari atau dulu kami tidak mau belajar. Nih ada kitab satu pun kami tidak bisa membacanya, tidak pernah dibuka, cuman hanya jadi pajangan saja. Lihat bagaimana ulama itu diambil oleh Allah dengan ilmunya. Ini yang kita takutkan. Apa yang terjadi nantinya kalau sudah demikian adanya? Fasu'ilu, maka kalau fatakhadu ru'usan juhala, yang muncul pemimpin-pemimpin bodoh akan agama. Ustadz atau khutbah, bukan ustadz, khutbah, para penceramah yang bukan berdasarkan dengan ilmunya, hanya sebatas pintar berbicara, pintar menyampaikan, pintar meyakinkan orang-orang yang mendengarnya, hanya dengan atas nafsunya. Fasu'ilu, ketika ditanya apa yang terjadi, fa'aftau bi ghairi ilm, ia fatwakan, ia berikan jawaban atas pertanyaan tanpa dasar ilmunya. Ia tafsirkan Al-Quran semaunya. Ia takwilkan hadis bukan sebagaimana apa yang ditakwilkan oleh para ulama. Tidak pernah belajar, tidak pernah berguru, hanya sebatas memahami. Sementara ada ungkapan daripada para ulama, man lam yakun lahu syaikhan fasyaitana syaikhuh. Orang yang tidak pernah berguru, awas, gurunya syaitan. Kenapa?
Karena bisa saja untuk memahami, karena ketidakmampuan ia, ketidakpahaman ia, setan akan plesetkan pemahamannya sehingga keliru dalam memahaminya, sehingga muncullah penafsiran Al-Quran sesuai dengan nafsunya, muncullah hukum-hukum halal dan haram sesuai dengan kepentingannya. Tidak lagi berbicara tentang Quran dan hadis, tidak lagi berdasarkan sebagaimana apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Fasu'ilu, ketika ditanya, ketika itu dipertanyakan, fa'aftau bighairi ilmin, ia jawab tanpa dasar ilmu. Apa yang terjadi? Lihat, fadallu wa adallu, ia sesat, sangat berbahaya lagi, wa adallu, dan menyesatkan, sesat dan menyesatkan, naudzubillah. Maka ini perlu diantisipasi oleh kita untuk anak-anak kita. Ayo kita sama-sama belajar dengan tulus dan niat, bukan untuk tafakhur, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kita berdebat semata-mata, tapi untuk supaya agar kita dengan ilmu lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam.